bahan bakar dan perhitungan total jarak tempuh. Adapun tujuan dari penyelesaian kasus 1 yaitu menentukan konsumsi bahan bakar kendaraan secara eksak berdasarkan fungsi konsumsi bahan bakar terhadap jarak tempuh serta mengevaluasi nilainya pada jarak tertentu. Yang kedua, menerapkan konsep hampiran linear untuk mengestimasi konsumsi bahan bakar pada jarak tertentu dan membandingkannya dengan hasil perhitungan eksak melalui analisis error. Yang ketiga, menggunakan konsep integral tertentu dan metode Riemann untuk menghitung total jarak tempuh dari fungsi kecepatan yang berubah terhadap waktu serta membandingkan hasil pendekatan numerik dengan hasil analitik. Perkenalkan, nama saya Dewi Septiani Rahayu dengan NIM 13251019 dari kelompok 1 kelas matematika A. Jadi masalah yang pertama, masalah konsumsi bahan bakar. Anda akan melakukan perjalanan sejauh 148 km. Konsumsi bahan bakar mobil Anda mengikuti fungsi CJ sama dengan J per 14 ditambah 0,02 J, di mana JJ adalah konsumsi bahan bakar dalam liter dan J adalah jarak tempuh dalam kilometer. Pada poin A, kita disuruh menghitung konsumsi bahan bakar secara eksak untuk menempuh jarak 148 km menggunakan fungsi CJ. CJ sama dengan J plus ditambah 0,02 dikali 148 plus 10,571428 0,02 148. Nah, C 148 10,571428 tambah 2,96 13,531 liter. Untuk menempuh jarak 148 km, kita memerlukan 13,531 liter. Oke, kembali lagi ke saya Alfiona. Di poin B ini kita disuruh untuk menentukan dan menggunakan persamaan hampiran linear LJ di sekitar titik A sama dengan 140 untuk mengestimasi konsumsi bahan bakar pada jarak 148 km. Adapun rumus yang kita gunakan adalah rumus hampiran linear, yaitu LJ sama dengan CA plus C aksen A J dikurang A. Nah, pertama-tama kita menghitung dari CA dulu dengan mensubstitusi 140 seperti ini. C 140 sama dengan 140 per 14 ditambah 0,02 140. Pertama-tama kita kurang sini bisa saya tuliskan di sini yaitu 140. Kita hitung dulu 140 per 14 nya yaitu 10. Lalu yang kedua kita menghitung 0,02 dikali 140 yang hasilnya adalah 2,8. Sehingga jika kita jumlahkan keduanya yaitu C 140 sama dengan 10 ditambah 2,8 hasilnya 12,8 liter. Lanjut di bagian yang turunan fungsi, kita tulis dahulu tuh CJ sama dengan J per 14 ditambah 0,02 J. Karena nilai J adalah 1, maka kita hitung dahulu 1 per 14 sama dengan 0,0714. Lalu kita tulis C aksen J sama dengan hasil dari ini yaitu 0,0714 ditambah 0,02. Kenapa 0,02? Karena nilai J adalah 1, jadi 0,02 dikali 1 hasilnya tetap 0,02. Lalu kita jumlahkan yaitu 0,0914 liter per kilometer. Kita substitusi ke rumus yang LJ ini yaitu LJ sama dengan 12,8. Hasil dari yang perhitungan sebelumnya ditambahkan dengan hasil yang ini 0,0914. Lalu kita masukkan J dikurang 140. Jika J-nya adalah 148, kita masukkan ke dalam rumus L dalam kurung 148 dengan 12,8 tambah 0,0914 dalam kurung J ini kita ubah menjadi 148 dikurang 140. L 148 sama dengan
adalah 8. 0,0914. Kita pindahkan ruasnya dikali 8,7314. L 148 dengan 12,8 0,7314, sehingga hasil yang didapatkan dengan menggunakan rumus persamaan hampir linear yaitu sama 13,531 liter. Nama saya Aura Wita Maharani dengan NIM 1325113, kelompok 1 dari kelas matematika O. Nah, di poin C ini kita disuruh membandingkan hasil estimasi dengan hasil perhitungan eksak pada poin A yang telah disampaikan oleh teman kami. Nah, dengan melakukan perhitungan terhadap selisih error antara nilai hampiran dan nilai eksak perhitungan. Nah, untuk melihat seberapa baik sih hasil estimasi tersebut, kita dapat melakukan perhitungan selisih antara nilai eksak dan nilai hampiran. Nah, itu tuh kita menggunakan rumus error sama dengan mutlak C dalam kurung 148 tutup kurung dikurang L buka kurung 148 tutup kurung. Nah, ditulis ya di sini. Nah, setelah kita menggunakan rumus ini, kita tinggal masukkan. Nah, mutlak C itu adalah 13,5314285714. Nah, kita kurangkan dengan L. L-nya itu adalah 13,5314285712. Nah, menghasilkan 0,000002 dan kita dapat bulatkan menjadi 0. Jadi error untuk membandingkan hasil estimasi ini, errornya kita dapatkan yaitu 0. Perkenalkan, saya Reni Siasyanto dengan NIM 1925153 dari program studi teknologi pangan. Di sini saya akan menjelaskan kasus 1 bagian 2. Jadi, diketahui pada soal waktunya sama dengan 0, 0,5, 1,0, 1,5, dan 2,0. Kecepatannya 0, 40, 70, 50, dan 0. Ini kita menggunakan dua rumus, yaitu rumus persamaan garis di mana Vt dikurang V1 sama dengan M dalam kurung T dikurang T1 tutup kurung, dan rumus gradien di mana M V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. Kita masuk ke soalnya. Pada A interval 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 0,5. Pertama kita akan menggunakan rumus gradien di mana M sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. Jadi V2 di sini kita ada 40 dikurang 0 V1-nya dibagi T2-nya itu ada 0,5 dikurang T1-nya itu 0, menghasilkan 80. Si T dikurang 0 karena tadi V1-nya kita dapatkan di sini 0. 80 dikali T menghasilkan si T 80 T. B interval 0,5 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 1,0. Kita menggunakan rumus gradien di mana V2-nya 70, V1-nya 40 dibagi T2-nya 1,0, T1-nya 0,5 menghasilkan 60. Samaan garisnya kita mendapatkan hasil 60 ditambah 10. Untuk interval 1,0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 1,5, untuk gradiennya kita mendapatkan minus 40 dan samaan garisnya 40T ditambah 110. Interval 1,5 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2,0, kita dapatkan gradiennya minus 100 dan persamaan garisnya 100T ditambah 200. Untuk fungsi T di sini kita masukkan 80T untuk 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 0,5. Untuk 60T ditambah 10 untuk 0,5 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 1,0. Minus 40T ditambah 110 untuk 1,0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 1,5. Minus 100T ditambah 200 untuk 1,5 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2,0. Perkenalkan, nama saya Fedia Sarda dengan NIM 1925138 dari Teknologi Pangan. Kali ini saya akan menjelaskan dari kasus 1 bagian 2 yang dimana ditanyakan yang E, gunakan hasil dari poin B untuk mendapatkan total penjualan kumulatif. Di sini kita akan menggunakan rumus S sama dengan integral B integral dari B serta A Pt per Pt dt. Dan di sini diketahui fungsi Pt yaitu 80T, 60T ditambah 10, min 40T ditambah 110, min 100T ditambah 200. Di sini kita memakai jarak sama dengan integral dari 0,5 sampai 0 yaitu 80T dt ditambah integral 1,0 integral dari 1,0 sampai 0,5 60T ditambah 10 dt 1,5 integral 1,5 dari 1,5 sampai 1,0 yaitu min 40T ditambah 110 dt integral dari 2,0 sampai 1,5 jadi 100T ditambah 200 dt. Lalu di sini 80 per 2
T kuadrat ditambah 60 per 2 T kuadrat ditambah 10 T ditambah dengan min 40 per 2 T kuadrat ditambah 110 T ditambah dengan min 100 per 2 T kuadrat ditambah 200 T sama dengan 40 dikali T nya 0,5 kuadrat ditambah dengan 30 dikali 1,0 kuadrat ditambah 10 dikali dengan 1,0 dikurangi dengan 7,5 tambah 5. 7,5 sendiri didapatkan hasil dari 30 perkalian dari 30 dikali dengan 0,5 kuadrat. Lalu min 20 dikali 1,5 kuadrat ditambah dengan 110 1 dikali dengan 1,5 dikurangi dengan min 20 ditambah 110 ditambah dengan min 50 dikali 2,0 kuadrat ditambah 200 dikali 2,0 dikurangi min 50 dikurangi jadi kali dengan 1,5 kuadrat ditambah 200 dikali dengan 1,5 lalu didapatkan hasilnya 10 ditambah 27,5 ditambah 30 ditambah 12,5 sama dengan 80 km. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nita Camlia dengan 19 dari program studi teknologi pangan dari matematika kelas A. Di sini saya akan melanjutkan bagian F yang dimana jika total darah tubuh dalam perjalanan pulang selama 2 jam menggunakan ringan kanan dengan hasil F. Yang dimana rumus ringan kanan itu sigma n I sama dengan 1 pi dikali delta T. Yang dimana delta T ini dihasilkan dari nilai interval. Setiap interval itu menghasilkan 0,5. Lanjut ke perhitungannya yang dimana V-nya itu ada 40 dikali delta T jadi 0,5 menghasilkan 20. Lanjut yang kedua pada V70 dikali delta T 0,5 menghasilkan 35. Lanjut yang ketiga 50 dikali 0,5 menghasilkan 25. Lanjut yang keempat yaitu 0 dikali 0,5 menghasilkan nilai 0. Jadi secara keseluruhan itu ditambah kita totalkan 20 ditambah 35 ditambah 25 ditambah 0 menghasilkan 80. Yang dimana jika dibandingkan dengan hasil E itu hasilnya sama. Kesimpulan dari kasus 1 yaitu bahwa konsep matematika 1 dapat diaplikasikan dalam perhitungan eksak yang dimana memberikan tingkat ketelitian tinggi dan metode pendekatan menunjukkan kemudahan dan efisiensi dalam perhitungan. Sekian, terima kasih.